Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Fathul Majid serta kitab Tauhid. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Baik, kita lanjutkan dalam membahas kitab Fathul Majid. Kita masih membahas bab minasyirki ayyastaghiza bi ghairillah, termasuk kesyirikan beristighozah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Baik. Kita masuk pada dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis di sini. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyeru, memanggil, beribadah. Ini mana apa? Tada'u. Selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau memanggil, berdoa ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberi mudarat kepadamu. Dan jika engkau melakukannya ya, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini ayatnya yang kita akan bahas dan juga ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya masih lanjutan hadis tersebut, ayat tersebut. Kita bahas yang ayat ini dulu yang ke-106. Qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, makna dari ayat ini kilali dikatakan kepadaku, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, khitab ini, ucapan ini asalnya ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u, janganlah engkau wahai Muhammad berdoa, memanggil, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa atfun ala hakim. Dan itu atop dari atau sambungan ya, sambungan dari ayat yang sebelumnya. Dan di sana dikatakan an hakim wajhaka lid-dini hanifa, dan tegakkanlah atau hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus.
Ya, ini atop ke sana. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Ini atop bersambung kepada di sini. Kemudian apa? Larangan lagi di sini. Wala tad'u, jangan kamu menyeru ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal amrul mukhatabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini atau perintah ini ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu. Jadi kamu di sini Allah berbicara kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditunjukkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan idza kanat hakada wa akhra ayhdhara min dzalika ghairuhu. Maka kalau seperti itu ya, larangan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka lebih harus yang lain selain Nabi SAW untuk mendapatkan tahdir, untuk berhati-hati darinya. Nabi saja dilarang. Nabi yang tidak mungkin berbuat syirik, tidak mungkin akan menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu saja dilarang. Ya, apalagi selain beliau, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini lebih hati-hati. Nabi saja diperingatkan yang enggak mungkin terjadi kepada Nabi. Selain Nabi mungkin, maka lebih harus hati-hati. Ya. Wal khitab kharaja mukhrajal khusus wa huwa amun lil ummah. Maka penunjukan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya, namun keluar dari kekhususan ini maka dia itu umum untuk umat ini. Jadi bukan berarti lafadznya khusus kepada Nabi, kemudian kita nggak dilarang, bukan. Ya, tapi itu juga untuk kepada umatnya. Itu ucapan Ibnu Atiyah. Kemudian qala Abu Ja'far Ibnu Jarir fi hadhihi ayah, berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir ya, atau Tabari, At-Tabari. Ini dikenal dengan tafsir Tabari. Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari bihadal ayat, tentang ayat ini. Ya, dalam tafsirnya. Tafsir At-Tabari beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Ta'ala dzikruhu mengatakan wala tad'u ya Muhammad. Janganlah engkau wahai Muhammad menyeru, memanggil ya, min duni ma'budika, memanggil dari selain sesembahanmu, selain Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqika, selain penciptamu, syai'an sedikit pun. Jangan kau panggil sekalipun sedikit pun, jangan kau ibadahi sedikit pun ya, selain yang menciptakanmu, selain sesembahanmu, selain Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'uka, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, enggak bisa. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Wala yadurruka fi dinin wala dunya, dan tidak akan bisa memberimu mudarat dalam perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara agama. Yakni bidzalikal ilaha wal asnam, dan yang dimaksud yang demikian itu adalah Tuhan-Tuhan, berhala-berhala, patung-patung dan lain-lainnya. Ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Selain Allah Subhanahu wa taala jangan dipanggil. Jangan diseru, jangan dimintai doa. Ya, jangan berdoa kepadanya. Jangan beribadah kepadanya.
Ya. Yaqulu la ta'budna wa la ta'budha rajian. Dan di Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan ibadah kepadanya rajian naf'aha, dalam rangka mengharap manfaat darinya, au khaifan darraha, atau karena takut mendapat mudaratnya. Fa innaha la tanfa'u wa la yadur. Bahwasanya mereka itu tadi, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tadi tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Ya, ini makna dari ayat tersebut. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in fa'alta dzalika fada'autaha min dunillah, maka jika kamu melakukan semacam itu, ya, engkau beribadah, engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, yaqulu minal musyrikin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan termasuk orang-orang musyrik. Jadi zalim termasuk bermana musyrik, ya. Al musyrikin minal musyrikin billah aw zalim li nafsihi, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendolimi dirinya sendiri. Ya, jadi syirik itu apa? Zalim. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim. Ya, jadi kalau melakukan semacam itu, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah termasuk zalim, bermana syirik. Kamu termasuk orang-orang yang syirik. Ya, ini ucapan At-Tabari dalam tafsirnya. Qultu, kemudian beliau mengatakan, penulis di sini, wa hadzal ayatu laha nadhairu qauliki, dan ayat ini memiliki yang sebanding, ya, semakna. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang semakna dengan ayat ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya di sini tidak dibawakan semua, ya, karena ayat-ayat tentang tauhid dan larangan syirik ini banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-213, di akhir-akhir surat ini. Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzibin. Janganlah kamu wahai Muhammad berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ya, bersama Allah berdoa kepada selain Allah. Beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Fatakuna minal mu'adzibin, maka kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang diazab. Ini juga semisal, ya, ditunjukkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Ibnu Atiyah tadi, kalau Nabi saja dilarang yang semacam itu, maka yang lainnya tentu lebih dilarang, lebih berhati-hati. Kemudian wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Wala tal'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Janganlah kamu wahai Muhammad beribadah kepada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dijelaskan wa fi hadhil ayat bayanu anna kulla mad'uwa yakunu ilahan. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya semua yang disembah, ya, dia itu adalah Tuhan.
Ya, maka di sini Allah mengatakan apa? Wala tad'u Allah ilahan akhar. Jadi yang disembah selain Allah itu ada juga disebut Tuhan. Kemudian Allah katakan la ilaha illa huwa. Sejatinya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang hak, Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal uluhiyah haqqul lillah. Sedangkan uluhiyah, ya, Tuhan, ketuhanan, sesembahan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak berhak. Ya, ada tapi dia tidak berhak. Ya, Tuhan yang batin. La yasluhu minha syai'un li ghairi. Tidak ada sedikit pun dari hak uluhiyah ini tadi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak. Tidak ada sedikit pun yang punya hak untuk diberikan ibadah, dijadikan Tuhan. Wa anna ma yad'una walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya dialah Allah yang hak dan bahwasanya apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dialah yang batil. Jadi Allah yang hak untuk disembah, sesembahan yang lain adalah batil. Ya, sesembahan yang batil. Wa anallahu wal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Dia Maha tinggi dan Maha besar. Wa hadza huwa tauhid. Inilah tauhid. Ya, inilah makna tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulan, yang dengan tauhid ini, dengan sebab tauhid ini, untuk tauhid ini Allah mengutus rasul-rasulnya. Ya, Allah tidak akan mengutus rasul kecuali untuk tauhid. Maka itulah pentingnya tauhid. Wa anzala bihi kutubahu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya dari yang terdahulu sampai yang akhir. Ya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan yang lain-lainnya Allah turunkan untuk apa? Untuk tauhid, bukan untuk yang lainnya. Untuk menjelaskan tentang makna tauhid, ya, untuk mengajak kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan din, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok dari semua ajaran para nabi, para rasul, pokok isi dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Yaitu apa? At-tauhid. Kemudian dia mengatakan wadinu kullu ma yudanu yadullah bihi minal ibadati dhahira wal batinah. Makna dari din atau agama itu adalah apa-apa yang digunakan untuk beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Itulah apa? Agama. Ya, ibadah. Ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah jawarih, ada ibadah apa? Ruh. Ya. Qalbu. Ibadah hati. Ini semuanya apa? Disebut agama.
Maka makna dari ayat ini illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, ikhlas, mukhlis, murni, lahu untuknya, din, agama, ibadah, ya, semuanya murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan kepada mereka, ya, para nabi dan umatnya. Fafasaru Ibnu Jarir fi tafsirihi bidu'a. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya, At-Tabari, di dalam tafsirnya beliau menafsirkan makna dari din agama tadi, ya, dimanai dengan doa. Ya. Baik, wa huwa fardun min afradil ibadah. Doa itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Contoh, ya. Contoh dari contoh-contoh ibadah. Ya. Jadi ditafsirkan dari yang umum, ibadah itu umum. Kemudian contoh, salah satu contoh apa? Doa. Ya, doa. Maka ditafsirkan oleh At-Tabari, Imam At-Tabari dengan ad-doa. Ala adatis salafi fi tafsir, dan ini termasuk salah satu kebiasaan para salafus sholih dalam menafsirkan. Ya, menafsirkan apa? Dari yang umum ditafsirkan kepada yang khusus, yang terperinci. Ya, contohnya tadi ibadah dimaknai dengan doa. Ya, yufassirul ayata bi ba'di afradi maknaha. Mereka menafsirkan ayat dengan sebagian pribadi-pribadi atau contoh-contoh, ya. Contoh-contoh maknanya. Makna ibadah salah satu contohnya apa? Doa. Itu biasa, ya, dilakukan oleh para salafus saleh, para ahli tafsir. Baik. Jadi intinya di situ diberi atau ditafsirkan dengan doa. Ini tidak masalah. Ya, yang seperti itu biasa, ya, dalam menafsirkan ayat. Kemudian beliau mengatakan faman sarafa minha syai'an liqabrin aw sanamin aw wasanin aw ghairi dzalik faqad ittakhadha ma'budan wa jalusarikan lillah fil ilahiyyah. Maka barang siapa yang memalingkan, ya, memalingkan ibadah ini sedikit saja liqabrin, untuk kuburan. Ya, ibadah untuk kuburan, artinya untuk penghuni kubur, ya, penghuninya, ya. Jadi yang dimaksud dengan kuburan apa? Karena penghuninya dianggap wali, dianggap orang soleh, bukan orang sembarangan, ya, itu maksudnya. Ausonamin, atau diberikan kepada patung, awasanin, atau diberikan kepada berhala, awgharidalikan, atau diberikan kepada selain mereka, diberikan kepada nabi, kepada malaikat, kepada jin, kepada pohon, kepada batu, ya. Faqad ittakhadha ma'budan, sungguh dia telah menjadikannya, yang diberikan ibadah ini tadi, sesembahan. Menjadikan apa? Sesembahan. Berarti dia menganggapnya Tuhan. Ya, walaupun dia enggak, itu bukan Tuhan. Ya, kenapa diberi ibadah? Berarti kamu menganggapnya Tuhan. Ya. Wajalu sarikan lillah, dan dia menjadikan sekutu, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fil ilahiyah, di dalam ketuhanan. Ya, kepada yang berhak untuk diibadahi, allati la yastahiquha illa huwa, yang ibadah itu, yang ketuhanan itu tidak ada yang berhak kepadanya kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah yang paling pokok diberikan kepada selainnya. Maka itu apa? Syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang beribadah bersama Allah Tuhan yang lain, ya, berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La burhanahu, tidak ada burhan, tidak ada bukti, tidak ada dalil, ya, baginya. Maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Maka apa? Di sini disebut tidak beruntung orang-orang kafir. Artinya orang yang berbuat syirik tadi dihukumnya apa? Kafir. Dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kerugian, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala wa iyadu billah. Wa tabayyana bihadzal ayati wa nahwiha anna da'wata gharillah kufrun wa syirkun wa dhalalun. Maka jelas dengan ayat-ayat yang dibawakan di sini dan yang semisal ayat ini bahwasanya berdoa, memanggil, beribadah kepada selain Allah adalah kekufuran, kesyirikan dan kesesatan. Ya, nggak ada lagi. Ya, maka disebutkan di sana idza minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang dhalimin, termasuk orang-orang yang syirik. Ya. Baik. Itu penjelasan dari ayat tadi surat Yunus ayat yang 106. Kemudian beliau melanjutkan ayat yang berikutnya 107. Ya. Beliau mengatakan wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah, ya, menyentuhkan kepadanya kemudaratan, ya, memberikan kemudaratan, fala kasifalahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapkan, tidak ada yang bisa menghilangkan, ya, kemudaratan tadi illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah berikan kemudaratan tidak ada yang bisa menghilangkan, tidak ada yang bisa menghalangi, ya, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kepadamu untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat, maka tidak ada yang bisa menolak, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian beliau mengatakan, menjelaskan fa innahum munfaridun bi mulki wa qahri, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam menguasai, wa qahrihi, dan di dalam memaksa, wal ita, dan memberi, wa man'i, dan menolak, mencegah, artinya tidak memberi, wa burri wa naf'i, memberikan mudarat, memberikan manfaat, dia sendiri saja, nggak ada yang lainnya, ya. Duna kulla masiwahu, tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang bisa memberikan mudarat, nggak ada yang bisa menghalangi. Yang memberikan manfaat juga Allah, nggak ada yang lainnya, nggak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Wa fayalzimu min dzalika yakuna huwal mad'u wahdah. Maka kelaziman dari yang demikian itu, dari ayat tadi, maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, untuk diseru, untuk didoai,
saja, dia saja, nggak ada yang lain. Ya. Al-ma'budu wahdah, zat yang diibadahi dia saja. Fa innal ibadata la tasluhu illa limalikid durri wan naf'i. Maka ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada yang memiliki kemudaratan dan yang memiliki manfaat. Yang menguasai kemudaratan, yang menguasai manfaat. Ya, dialah yang berhak untuk diibadahi, yang lain enggak ada. Ya. Ini semuanya menafikan kesyirikan. Ya. Wala yamliku dzalika wala syai'an minhu ghairuhu ta'ala. Dan tidak ada yang memiliki yang demikian itu. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dia, kecuali Allah Ta'ala. Wa huwal mustahiqqu lil ibadati wahdah, maka dia yang paling berhak untuk diibadahi dia saja, ya. Dunan man la yadurru wa la yanfa, bukan orang yang tidak bisa memberi mudarat dan juga tidak bisa memberi manfaat. Baik. Ini sangat dalam ya. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Ya, maka Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan seorang yang bodoh saja ketika dia mau mempelajari Al-Quran, dia akan paham tentang tauhid. Karena begitu banyak Allah menjelaskannya berbagai macam cara di sana. Ya, bentuk-bentuknya bermacam-macam untuk menjelaskan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Diberi perumpamaan agar paham. Ya. Allah menjelaskan tauhid dengan gamblang di dalam Al-Quran. Ya. Tapi ternyata banyak yang tidak paham. Baik. Kemudian beliau membawakan dalil yang lain di dalam surat Ankabut ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ya'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu lahu ilaihi turja'un. Dan orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, ini dari sisi yang lain ya. Bermacam-macam Allah bentuknya dalam menjelaskan tauhid. Ya. Di sini apa? Allah menjelaskan orang-orang yang kalian sembah selain Allah atau apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan kepadamu rezeki. Ya. Allah yang memberikan rezeki. Wabtaghu 'indallahi rizqa, maka carilah rezeki, haraplah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah, washkuru lahu, dan syukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Ini dalam maksudnya ya. Orang yang beribadah, yang diibadahi, orang yang diibadahi, mereka tidak bisa memberikan rezeki. Ya. Bahkan mereka juga mencari rezeki. Ya. Mencari rezeki, mengharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan di sini apa? Wa'buduhu, sembah Allah, tauhid. Waskuru, syukur kepada Allah. Ya, ini Allah yang memberi rezeki, ya, panenan banyak, atau tukang nelayan ikannya banyak. Bersyukurnya kepada penghuni laut, ya, bersyukur karena telah mendapatkan panen yang banyak. Berikan sajen kepada siapa? Penghuni laut. Nah, bersyukurnya kepada
Yang ngasih siapa? Terima kasih kepada siapa. Ya. Oke. Mana ini? Loncat ya berarti ya. Baik. Ternyata masih ada dalil lagi dibawakan oleh beliau di sini. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kasifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikati rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Ini dalil yang lain dibawakan oleh beliau, ya sama dengan yang pembahasan yang tadi ya di surat Yunus ayat yang ke-107. Ya, maknanya sama di sini. Yang insya Allah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya, masih pembahasan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid di dalam Al-Qur'an dengan macam-macam segi, macam-macam bentuk, sehingga orang yang mau belajar pasti mereka paham itu tentang tauhid. Baik, Allah itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.